tunggu sampai jam 15.20 menit. Kalau masih belum, kita mulai lanjut. Sudah 51. Dan 15.20 kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Putri Rahayu dengan NIM 191012522066. Saya perwakilan dari kelompok 3 hari ini sebagai moderator yang akan membantu jalannya diskusi kelompok 3 hari ini. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 3 yaitu yang pertama Nur Latifah, yang kedua Muhammad Zarkasin Nur, yang ketiga Syarifah, yang keempat Sheila Ayu Pratiwi, yang kelima Sarina, yang keenam saya sendiri Putri Rahayu, dan yang terakhir yaitu Desi Windesari. Nah, kelompok 3 akan mempresentasikan tentang guru profesional yang mempunyai komitmen tinggi dalam belajar. Sebelum kita memulai diskusi hari ini, alangkah baiknya kita dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya saya persilahkan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Kedengaran lah. Mati. Ya, kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zarkasin Nur. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian komitmen guru profesional. Komitmen secara bahasa merupakan perjanjian atau keterkaitan seseorang untuk melakukan sesuatu. Komitmen lebih luas dari kepedulian. Sebab dalam pengertian komitmen tercakup arti usaha dan dorongan serta waktu yang cukup banyak. Mulyasa berpendapat bahwa berkomitmen secara mandiri perlu dibangun pada setiap individu, warga sekolah termasuk guru, terutama untuk menghilangkan setting pemikiran dan budaya kekakuan birokrasi. Seperti harus menunggu petunjuk atasan dengan ubahnya menjadi pemikiran yang kreatif dan inovatif. Berdasarkan penguraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa komitmen guru profesional adalah suatu keterkaitan diri terhadap tugas dan kewajiban sebagai guru yang dapat melahirkan tanggung jawab dan sikap responsif dan inovatif terhadap perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, nama saya Sarina, nomor absen 54, NIM 19101253-251, akan menjelaskan macam-macam komitmen guru profesional. Yang pertama, komitmen terhadap sekolah sebagai satu unit sosial. Sekolah merupakan lembaga sosial yang tumbuh dan berkembang dari dan untuk masyarakat. Sebagai lembaga formal, sekolah merupakan suatu organisasi yang memiliki tata tertib formal, memiliki program dan sasaran yang jelas, serta struktur organisasi penyelenggara dan pengelola yang resmi. Kedua,
komitmen terhadap kegiatan akademik sekolah. Guru harus mempunyai komitmen untuk menyiapkan banyak waktu dalam melaksanakan tugas. Komitmen yang berkaitan dengan kegiatan akademik atau pembelajaran seperti perancangan pengajaran, pengelolaan, dan senantiasa berpikir tentang cara untuk meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar siswa-siswi. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Komitmen terhadap siswa-siswi sebagai individu yang unik. Perbedaan dalam latar belakang rumah, perbedaan dalam kesehatan dan nutrisi, perbedaan dalam kemampuan anak di sekolah, dan perbedaan dalam minat. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik komitmen guru profesional. Yang pertama, komitmen guru profesional adalah tingginya perhatian terhadap siswa-siswi. Bentuk perhatian yang diberikan seorang guru kepada siswa terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, memberikan bimbingan. Salah satu tugas guru adalah membimbing siswa-siswi. Membimbing berarti mengarahkan siswa-siswi yang mempunyai kemampuan kurang, sedang, dan tinggi. Guru harus memahami masing-masing siswanya dari kondisi fisik dan psikis agar mampu melaksanakan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, mengadakan komunikasi yang intensif untuk memperoleh informasi tentang anak didik. Komunikasi dalam segala hal sangat dibutuhkan, apalagi berkaitan dengan aktivitas sebagai seorang guru. Guru yang bijaksana adalah guru yang peduli terhadap keadaan siswa-siswinya. Perbedaan-perbedaan yang terdapat pada peserta didik hendaknya dijadikan landasan dalam memberikan pengajaran. Mungkin itu saja dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Saila Ayu Pratiwi, nomor absen 20, NIM 19101252200016. Selanjutnya, yang kedua, banyaknya waktu dan tenaga yang dikeluarkan. Tugas guru merupakan tugas yang kompleks mulai dari mendidik, mengajar, melatih, membimbing, dan sebagainya. Oleh karenanya, guru harus memiliki banyak waktu dan tenaga untuk menunaikan kewajibannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, guru tidak hanya pendidik di dalam kelas, tetapi juga di sela-sela waktu di luar jam mengajar. Yang kedua, guru sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat. Slide selanjutnya. Yang ketiga, bekerja sebanyak-banyaknya untuk orang lain. Pekerjaan menjadi guru adalah pekerjaan di bidang jasa. Terkait dengan tugas tersebut, para guru dibebankan dengan tugas-tugas sebagai berikut. Yang pertama, guru memiliki tugas profesional. Guru merupakan profesi, jabatan, atau pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru. Jenis pekerjaan ini tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang pendidikan, meskipun kenyataannya masih banyak dilakukan orang di luar pendidikan. Yang kedua, guru memiliki tugas kemanusiaan. Tugas guru dalam bidang kemanusiaan di sekolah harus dapat menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua. Dia harus mampu menarik simpati sehingga ia menjadi idola para siswa-siswanya. Yang ketiga, guru memiliki tugas kemasyarakatan. Masyarakat menempatkan guru pada tempat yang lebih terhormat di lingkungannya, karena dari seorang guru diharapkan masyarakat dapat memperoleh ilmu pengetahuan. Itu saja dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putri Rahayu, nomor absen 30 dengan NIM 191012520066. Saya akan menyampaikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen guru profesional. Yang pertama yaitu komitmennya adalah kepercayaan dan penerimaan terhadap tujuan organisasi. Yang kedua, menciptakan iklim yang kondusif untuk belajar. Yang ketiga, hadiah dan otonomi tugas. Yang keempat, pengertian guru terhadap tugas dan keahliannya. Next. Yang kelima, tingkat keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Yang keenam, prestasi siswa. Yang ketujuh, yaitu feedback dari lingkungan atas tugas yang telah dilaksanakan.
Dan yang ke-8, kepuasan kerja. Yang selanjutnya yaitu tingkatan tugas. Yang ke-10, dukungan administratif. Yang ke-11, pengertian guru akan keunikan siswa. Dan yang terakhir yaitu pengabdian guru dalam membantu siswa untuk belajar. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nur Latifah, nomor absen 34. Saya akan membawakan yaitu membudayakan nilai komitmen sebagai seorang guru yang profesional. Yang pertama, guru profesional yaitu guru yang melaksanakan pendidikan nilai. Pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai komitmen terhadap pekerjaan perlu menekankan pada kekuatan ikatan emosional peserta didik kepada bidang ilmu yang ditekuni, yaitu ilmu keguruan. Ikatan emosional dapat berupa rasa kecintaan terhadap profesi terkait bidang ilmu keguruan itu sendiri. Yang kedua, yaitu melakukan sosialisasi kode etik profesi. Dalam menegakkan etika profesi, dalam hal ini, pedoman nilai untuk menjalankan tugas profesi perlu ada sosialisasi kode etik profesi. Kode etik profesi ini disosialisasikan dan ditanamkan sedini mungkin sehingga proses internalisasi nilai berlangsung awal. Yang ketiga, melakukan perbaikan organisasi profesi. Perbaikan organisasi profesi dapat mentargetkan agenda-agenda pengembangan profesi keguruan sehingga para pelaku profesi tidak terjebak pada rutinitas kerja yang membosankan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada kelompok 3 yang telah mempresentasikan hasil kerjanya. Selanjutnya, saya akan membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok 3, silakan tulis di kolom chat. Oke, saya akan memilih tiga nama penanya. Yang pertama, dipersilakan kepada Maulidia. Yang kedua yaitu Risma Herianti. Yang ketiga, yang terakhir yaitu Zahra Amalia. Yang terpilih silakan untuk menanyakan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Maulidia, nomor absen
36 dengan NIM 1910 1252 20106. Pertanyaan saya, seorang guru tentunya harus memiliki sifat profesional dalam mengajar. Jelaskan bagaimana sifat kepribadian seorang guru yang profesional dalam mengajar. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Nanti saya kirim di kolom chat. Ya, terima kasih Lydia atas pertanyaannya. Silakan tulis di kolom chat. Selanjutnya, kepada Risna, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Ya, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Risna Herianti, nomor absen 32, NIM 191012520076. Pertanyaan saya, apakah seorang guru pemula bisa langsung menjadi guru profesional? Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Risna Herianti atas pertanyaannya. Silahkan tulis pertanyaannya di kolom chat. Selanjutnya kepada Zahra Amalia. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberi kesempatan saya untuk bertanya. Saya Zahra Amalia, nomor absen 11, NIM nggak pakai Y. 1910 12 51 20 046. Baik, pertanyaan saya, perbedaan kemampuan anak itu kan cukup unik. Nah, bagaimana cara guru yang profesional dalam menyikapi perbedaan tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada para penanya yang telah mengajukan pertanyaannya. Kita tunggu dulu untuk kelompok 3 mendiskusikan jawabannya. Oke, apakah kelompok 3 sudah siap untuk untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman penanya? Kalau sudah siap, dipersilahkan untuk menjawab.
Moderator izin menjawab. Ya, silakan Syarifah. Ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Maulidia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syarifah, NIM 1910 1251 241, nomor absen 10. Pertanyaannya tadi adalah, seorang guru tentunya harus memiliki sifat profesional dalam mengajar. Jelaskan bagaimana sifat kepribadian seorang guru yang profesional dalam mengajar. Seorang guru yang profesional pastinya memiliki sifat kepribadian yang berkomitmen tinggi terhadap pekerjaan dan institusi pendidikan tempat dia mengajar. Sifat profesional dalam kepribadian seorang guru dapat dilihat dari rasa percaya diri yang ditandai dengan memiliki motivasi untuk berprestasi, memiliki emosi yang stabil, dan selalu mampu memberi jalan keluar untuk setiap persoalan yang dihadapi dalam kelompoknya. Sifat profesional dalam kepribadian guru juga bisa dilihat dari sikapnya yang menghargai orang lain, terutama selalu menghargai para siswanya. Dengan demikian, dia akan memberikan kepuasan dalam layanan pendidikan. Seorang guru yang profesional harus memiliki sifat kritis dan mampu berpikir analitis sebagai wujud kepribadian saintifik. Kemampuan berpikir analitis ini sangat diperlukan bagi setiap guru agar mampu mendorong para siswanya menjadi kritis dan memiliki kemampuan berpikir analitis dalam pelajaran yang mereka pelajari. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih kembali Syarifah atas jawabannya. Apakah teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Sekali lagi, apakah ada yang ingin menambahkan? Mungkin tidak ada ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Siapa ya? Kelompok 3 apakah sudah siap untuk menjawab pertanyaan? Izin menjawab pertanyaan dari Risna. Ya, silakan Zarkasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zarkasi Nur, nomor absen 45, NIM 1910 1253 191. Pertanyaan dari Risna, apakah seorang guru pemula bisa langsung menjadi guru profesional? Jawaban saya, tidak ada seseorang guru yang seketika terlahir menjadi guru yang sempurna atau profesional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru pemula menggunakan 5 gaya mengajar, dan sedangkan guru profesional menggunakan 6 gaya mengajar. Dalam pembelajaran matematika, guru pemula mempunyai kelemahan dalam perencanaan pembelajaran jangka panjang. Sekian jawaban dari saya. Ya, terima kasih atas jawabannya Muhammad Zarkasi. Bagi teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan. Sekali lagi, apakah ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan, moderator. Ya, silakan Nadia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Bebrina dengan nomor absen 58, NIM 19 10 12 53 20071. Di sini saya ingin menambahkan jawaban dari Muhammad Jarkasi tadi. Memang benar, jika seorang guru itu tidak langsung terlahir atau setelah lulus kuliah, langsung menjadi guru yang profesional. Untuk meningkatkan kompetensi dan karir guru, maka guru bisa mengikuti beberapa pelatihan untuk pengembangan dirinya. Contoh pelatihan yang dapat diikuti oleh guru, yang pertama ada in-house training. Pelatihan dalam bentuk ini adalah pelatihan yang dilaksanakan secara internal di kelompok kerja guru, sekolah, atau tempat lain yang ditetapkan untuk menyelenggarakan pelatihan. Yang kedua, ada pelatihan program magang. Pelatihan ini dilaksanakan di dunia kerja atau industri yang relevan dalam rangka meningkatkan kompetensi keprofesionalan guru. Yang ketiga, yaitu pelatihan kemitraan sekolah. Pelatihan ini melalui kemitraan sekolah dapat dilaksanakan antara sekolah yang baik dengan sekolah yang kurang baik. Lalu ada juga antara sekolah negeri dengan sekolah swasta dan sebagainya. Jadi pelaksanaannya dapat di sekolah atau di tempat mitra sekolah. Pembinaan lewat mitra sekolah ini diperlukan dengan alasan bahwa beberapa keunikan atau kelebihan yang dimiliki mitra, misalnya di bidang manajemen sekolah atau manajemen kelas, dapat menambah pengalaman pelatihan guru. Yang ketiga, ada belajar jarak jauh. Pelatihan melalui belajar jarak jauh dapat dilaksanakan tanpa menghadirkan instruktur atau peserta pelatihan dalam suatu tempat tertentu, melainkan dengan sistem pelatihan melalui internet dan sejenisnya. Selanjutnya ada pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus. Pelatihan jenis ini dilaksanakan di lembaga-lembaga pelatihan yang diberi wewenang, di mana program disusun secara berjenjang, mulai dari jenjang sekolah dasar, kursus tingkat, yaitu kursus yang dilakukan di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya. Kursus ini dimaksudkan untuk melatih meningkatkan kemampuan guru dalam beberapa kemampuan seperti kemampuan melakukan penelitian tindakan kelas, menyusun karya ilmiah, merencanakan pembelajaran, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran. Mungkin itu saja tambahan yang dapat saya berikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Nadia Febrina atas tambahannya. Apakah yang lain ada juga yang ingin menambahkan? Sekali lagi, apakah ada lagi yang ingin menambahkan? Mungkin tidak ada ya. Nah, kita lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya. Dari pertanyaan Zahra Amalia, apakah kelompok 3 ada yang moderator izin menjawab? Ya, dipersilakan. Caranya, 1, memilih metode pembelajaran yang tepat. Metode pembelajaran yang hanya membaca saja mungkin tidak cocok untuk anak yang mengandalkan kemampuan audio. Sebaliknya, tidak semua anak bisa mengandalkan kemampuan audio. Dan tidak semua juga bisa menangkap materi hanya dengan penjelasan. Dengan mengetahui karakter seperti apa saja yang ada di kelas,
Anda bisa memadukan beragam metode pembelajaran untuk satu materi agar bisa dipahami oleh semua anak. Yang kedua, memperlakukan peserta didik secara adil. Tidak semua anak memiliki kemampuan yang sama dalam satu mata pelajaran. Salah satu sikap guru menghadapi perbedaan karakter ini yaitu tetap memperlakukan semua siswa dengan sama rata, terlepas dari seberapa besar kemampuan mereka dalam menerima materi yang diajarkan. Yang ketiga, memberikan motivasi yang tepat. Guru mungkin akan menemukan siswa yang punya kemampuan berbahasa sehebat teman-temannya yang lain. Di sini, guru berperan memberikan motivasi yang tepat. Alih-alih menganggap kemampuannya yang minim sebagai kekurangan, guru harus menemukan kelebihannya yang lain. Setelah itu, mendorong dia untuk mengembangkan potensi yang dia miliki. Dengan begitu, anak didik tidak akan merasa kurang berharga dibandingkan teman-temannya yang lain. Yang keempat, berinteraksi secara tepat. Pemahaman yang baik terhadap perbedaan individual anak adalah kunci untuk menjalin komunikasi yang baik dengan peserta didik. Misal, murid A mungkin akan lebih semangat jika dikritik, tapi murid B menjadikan kritikan sebagai cambuk untuk membuatnya lebih baik. Salah satu sikap guru menghadapi karakter siswa yang berbeda-beda adalah dengan menyampaikan apa yang Anda pikirkan dengan cara interaksi yang baik dan tidak melukai hati anak-anak. Selain 4 poin di atas, sikap guru menghadapi karakter siswa yang berbeda-beda ini dengan cara menciptakan iklim belajar yang kondusif. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kembali kepada Sarina yang telah menjawab pertanyaan dari Zahra. Apakah teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan moderator. Ya, dipersilakan kepada. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Trina Pia Putri, nomor absen 8, NIM 19 10 12 51 20031. Jadi di sini saya akan menambahkan pertanyaan dari Zahra Amalia, yaitu perbedaan kemampuan anak cukup unik. Bagaimana cara guru profesional menyikapi perbedaan tersebut? Benar sekali apa yang dikatakan oleh Sarina. Di sini saya hanya ingin menambahkan, yaitu dengan cara pengenalan dalam kepribadian anak. Tiap anak dibentuk juga oleh lingkungan dan pengalaman-pengalaman. Bagaimana lingkungan dan pengalaman mempengaruhi individu itu tergantung cara merefleksikan anak. Cara bagaimana seorang anak melihat dan menghadapi lingkungan sekitarnya, masalahnya dalam hasil dari kepribadiannya. Secara keseluruhan, dan dari instruksi kepribadiannya dengan lingkungannya. Rencananya, motivasinya, jawabannya, dan lain-lain adalah ciptaannya sendiri yang unik. Dan sebenarnya dalam bidang bimbingan, apabila kita memakai istilah mengenal anak itu, berarti kita lebih mementingkan hal-hal yang khusus dan bertujuan melihat kepribadian yang unik itu di belakang tingkah laku. Karena pengetahuan yang umum biasanya dibahas dalam ilmu jiwa umum. Maka yang penting untuk diketahui adalah konsep tentang dirinya sendiri. Motif-motif, kemauan, perasaan, dan kebutuhan-kebutuhan yang khusus pada diri anak. Pengertian dan pengetahuan atau pengenalan pembimbing tentang anak tergantung dengan pengetahuan dan pengenalannya yang diperolehnya. Dalam suatu konteks atau situasi, mengenal anak berarti mengenal respon dan tingkah lakunya dalam bermacam-macam situasi. Mengenal tidak hanya berarti atau meliputi pengumpulan data-data dan tingkah laku tentang anak, karena data itu sendiri hanya dapat digunakan dengan baik jika bertalian dengan situasi dan waktu di mana fakta tersebut telah diperoleh. Mengenal meliputi aspek yang banyak sekali dan yang cukup kompleks, misalnya mengenal variasi dalam kecepatan perkembangan jasmani, jiwa, dan rohani, mengenal
persepsi penerimaan dunia sekitar anak, mengenal tingkah laku yang hanya dimiliki karena harapan dan kebudayaan, mengenal tingkah laku sebagai gejala saja, mengenal bahwa tingkah laku yang dipelajari juga dapat diubah dalam proses belajar, mengenal jika anak tidak berhasil atau mampu menyesuaikan diri dengan faktor-faktor dalam lingkungannya, ia akan mengambil sikap dan tingkah laku tertentu untuk menutupi kegagalannya. Dan yang terakhir, kemungkinan seorang anak memiliki keterampilan atau kecerdasan khusus yang belum diketahui dan digali, dan banyak hal lagi yang perlu dikenal. Mengenal anak adalah proses yang berlangsung terus dan tidak ada habisnya. Mungkin itu saja tambahan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Terima Putri yang telah menambahkan. Apakah ada lagi yang ingin menambahkan? Sekali lagi, apakah ada yang ingin menambahkan? Mungkin tidak ada. Kita tanyakan dulu ke partnernya apakah sudah jelas. Zahra Amalia, apakah sudah jelas jawaban dari Sarina sama tambahan Sarina sama tambahan dari Tri tadi? Alhamdulillah sudah jelas. Terima kasih kepada pemateri dan juga penambah yang sudah menjawab pertanyaan saya. Ya, sama-sama. Selanjutnya, berarti sesi tanya jawab pertama telah selesai. Kemudian saya buka sesi tanya jawab yang kedua. Bagi teman-teman yang bertanya, silahkan tulis di kolom chat. Oke, saya persilahkan kepada penanya pertama, yaitu Cynthia Ramawati, yang kedua Muhammad Hendra, yang ketiga yaitu Ervina Febrianti. Mohon maaf kepada teman-teman yang tidak terpilih. Jadi persilahkan kepada kepada Cynthia Ramawati untuk menanyakan pertanyaannya. Ya, terima kasih kepada moderator. Kenalkan, nama saya Cynthia Rahmawati, absen nomor 4. Dengan NIM 19.101 251 2006. Jadi pertanyaan saya, apakah seorang guru di Indonesia sudah masuk ke dalam standar profesional dalam mengajar peserta didik? Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Cynthia Rahmawati. Nggak usah lagi di kolom chat ya. Jadi selanjutnya
Kepada penanya yang kedua, yaitu Muhammad Hendra, dipersilakan. Terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hendra, nomor absen 01, NIM 1910 12 51 10 009. Pertanyaan saya, apakah sertifikasi menjamin guru untuk peningkatan kualitas guru? Terima kasih. Terima kasih kembali kepada Hendra yang telah bertanya. Selanjutnya, kepada penanya yang ketiga, dipersilakan Nina Febrianti. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ervina Febrianti, absen 25. Absen 25, NIM 19 101 25 22 0041. Pertanyaannya, seorang guru profesional harus mempunyai komitmen. Komitmen lebih luas dari kepedulian. Apa arti dari komitmen yang lebih luas dari kepedulian tersebut? Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Elvina Febrianti yang telah mengajukan pertanyaannya. Kita beri waktu dulu sebentar untuk kelompok 3 mendiskusikan jawabannya. Jadi kepada kelompok 3, apakah sudah siap untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman? Moderator, izin menjawab. Dipersilakan Muhammad Zirkasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor absen 45, NIM 19 10 12 53 191. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Cynthia Rahmawati. Pertanyaannya, apakah seorang guru di Indonesia sudah masuk ke dalam standar profesional dalam mengajar peserta didik? Jawabannya sudah. Alasannya, pemerintah sudah menjamin guru melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang guru dan dosen. Dalam undang-undang tersebut sangat jelas disebutkan bagaimana guru itu adalah pekerjaan profesional. Banyak pasal-pasal yang menegaskan guru adalah pendidik profesional.
Pasal 1, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 7 juga menyatakan profesi guru merupakan bidang pekerjaan yang khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip antara lain memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, idealisme, serta memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam menjalankan tugasnya juga ditegaskan adalah jaminan perlindungan hukum dalam menjelaskan tugas keprofesionalan dan memiliki organisasi profesi seperti PGRI dan memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja seperti sertifikat guru. Ada kode etik yang mengatur dan semua tentang guru diatur serta memiliki standar seperti melalui pendidikan yang tinggi, melalui program sarjana atau program diploma 4. Saat ini juga ada program profesi guru PPG, cuma itu menjelaskan bahwa guru adalah profesi dan jelas standarnya. Sekian jawaban dari saya. Ya, terima kasih kepada Menteri Edukasi atas jawabannya. Apakah teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Sekali lagi, apakah ada yang ingin menambahkan? Mungkin tidak ada ya. Kita lanjut. Belum. Saya tanyakan dulu kepada penanya apakah sudah jelas jawaban dari Muhammad Zerkasi tadi. Alhamdulillah sudah jelas. Terima kasih kepada kelompok yang telah menjawab pertanyaan dari saya tadi. Ya, sama-sama. Selanjutnya, apakah kelompok 3 siap untuk menjawab pertanyaan dari Muhammad Hendra? Izin menjawab, moderator. Ya, dipersilakan. Sheila. Mbak. Ya, baik, perkenalkan nama saya Sarah Pratiwi, nomor absen 20, NIM 19101252200016, akan menjawab pertanyaan dari Hendra, yaitu apakah sertifikasi menjamin guru untuk peningkatan kualitas guru? Sertifikasi guru adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang secara umum bertujuan untuk meningkatkan kualitas guru, sehingga akan berdampak positif bagi kemajuan pendidikan. Konsekuensinya bagi guru yang lolos sertifikasi adalah mendapatkan tunjangan yang besar, sehingga seorang guru berharap atau ingin bisa lolos dalam sertifikasi. Tapi sertifikasi guru ini tidak begitu besar dampaknya dalam meningkatkan kemajuan pendidikan. Memang pemerintah selain terus menambah jumlah guru juga harus meningkatkan kualitasnya. Tapi tentunya ada skala prioritas dan rasanya sertifikasi tidak memberikan dampak maksimal. Sertifikasi merupakan sarana atau instrumen untuk mencapai suatu tujuan, bukan tujuan itu sendiri. Perlu ada kesadaran dan pemahaman dari semua pihak bahwa sertifikasi adalah sarana untuk menuju kualitas. Kesadaran dan pemahaman ini akan melahirkan aktivitas yang benar, bahwa apapun yang dilakukan adalah untuk mencari kualitas. Kalau seorang guru kembali masuk kampus untuk meningkatkan kualifikasi akademiknya, maka belajar kembali ini bertujuan untuk mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan dan keterampilan, sehingga mendapatkan ijazah S1. Ijazah S1 bukan tujuan yang harus dicapai dengan segala cara, termasuk cara yang tidak benar, melainkan dari telah belajar dan telah mendapatkan tambahan ilmu dan keterampilan baru. Demikian pula, kalau guru mengikuti sertifikasi, tujuan utama bukan untuk mendapatkan tunjangan profesi, melainkan dapat menunjukkan bahwa yang telah memiliki kompetensi guru. Tunjangan profesi adalah pelaporan logis yang menyertai kemampuan dimaksud. Dan menyadari hal ini, maka guru tidak akan mencari jalan lain untuk memperoleh sertifikat profesi yang mempersiapkan diri dengan belajar yang benar untuk menghadapi sertifikasi. Berdasarkan hal tersebut, maka sertifikasi akan membawa dampak positif, yaitu kategori kualitas guru disesuaikan, disyaratkan dalam standar. Itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.
Ya, terima kasih kembali kepada Sheila Yupratiwi yang telah menjawab pertanyaan dari Muhammad Hendra. Apakah teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan. Ya, silakan Prima untuk menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Prima Mega Puspita, NIM 1910 1252 201 21. Baik, pertanyaan Hendra tadi, apakah sertifikasi menjamin peningkatan kualitas guru? Dalam meningkatkan kualitas dan kinerja guru, mulai tahun 2007, pemerintah menyelenggarakan uji kompetensi bagi para guru. Guru-guru yang telah memenuhi kriteria sertifikasi diberi kesempatan untuk mengikuti serangkaian proses ujian kompetensi untuk bisa mendapatkan sertifikasi guru. Dapat disimpulkan bahwa guru yang berkualitas bagi guru di Indonesia adalah guru yang bersertifikasi, yang dipandang akan mampu menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas sehingga menghasilkan peserta didik yang berprestasi baik. Karena itu, kualitas guru harus ditingkatkan secara terus-menerus sejak masa pendidikan persiapan menjadi guru, masa prajabatan, sampai menjabat menjadi guru. Sertifikasi guru bertujuan untuk yang pertama, menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan martabat guru. Dan yang terakhir atau yang keempat, meningkatkan profesionalitas guru. Sekian tambahan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prima yang telah menambahkan. Selanjutnya, apakah ada lagi teman-teman yang lain ingin menambahkan? Sekali lagi, apakah teman-teman yang lain ada lagi yang ingin menambahkan? Mungkin tidak ada ya. Kita langsung saja tanya ke penanya. Muhammad Hendra, apakah sudah jelas jawaban dari Sheila tadi sama tambahan dari Prima Mega Puspita? Alhamdulillah jawabannya sudah dapat dipahami. Terima kasih kepada kelompok yang sudah menjawab dan tambahan dari Prima. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, selanjutnya kita kelompok 3 dipersilakan untuk menjawab pertanyaan terakhir dari Ervina Febrianti. Baik, terima kasih moderator. Saya Nur Latifah, NIM 19101252200086 akan nomor absen 34 akan menjawab pertanyaan dari Ervina Febrianti, yaitu seorang guru profesional harus mempunyai komitmen. Komitmen lebih luas dari kepedulian. Apa arti dari komitmen yang lebih luas daripada kepedulian tersebut? Arti komitmen sebenarnya sangat luas. Secara umum, istilah ini menggambarkan pengabdian diri seseorang pada suatu hal dalam jangka waktu yang lama. Sebagai seorang guru, komitmen yang lebih luas daripada kepedulian, artinya komitmen seorang guru itu jauh lebih luas, tidak hanya karena kepedulian saja, akan tetapi pengabdian diri untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sampai purna tugas nanti. Komitmen guru dalam mengajar merupakan kebulatan tekad guru yang paling utama untuk menunjukkan kesungguhan dan mengarahkan segala kemampuan secara profesional dalam melaksanakan tugas di sekolah. Adapun aspek yang dilihat dari komitmen tersebut yang lebih daripada kepedulian, yaitu kepedulian juga, tanggung jawab, dan loyalitas dalam mengajar. Jadi tidak hanya sebatas kepedulian, melainkan komitmen yang sangat luas.
Guru merupakan salah satu komponen pendidikan yang berperan penting dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dinyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada berbagai jenjang dan jenis pendidikan formal. Sekian, itu saja jawaban untuk nomor 3. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Nur Latifah atas jawabannya. Apakah teman-teman yang ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan, moderator. Ya, dipersilakan kepada Nili untuk menambahkan. Iya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nelly Lestiana, nomor absen 35, dengan NIM 1910 1252 296. Jadi di sini saya ingin sedikit menambahkan jawaban dari pertanyaan oleh Ervina tadi. Benar sekali apa yang sudah dikatakan oleh Saudari Nur Latifah tadi. Di sini saya ingin sedikit menambahkan, karena untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, maka dibutuhkan seorang guru yang berkomitmen. Dengan tingkat komitmen yang tinggi dari seorang guru, maka diharapkan pendidikan akan lebih siap dan mampu untuk menghadapi segala macam tantangan dan hambatan. Dalam rangka memahami komitmen guru profesional dalam proses pendidikan, maka hal ini sangat urgent sekali untuk dibahas, khususnya bagi para calon guru agar tercipta guru yang profesional guna tercapainya pendidikan yang berkualitas. Ya, sekian penambahan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Nili yang telah menambahkan. Oke, apakah ada lagi yang ingin menambahkan? Sekali lagi, apakah ada lagi yang ingin menambahkan? Ya, mungkin tidak ada, karena pertanyaan telah dijawab semua oleh kelompok dan ditambahkan oleh teman-teman yang lain juga. Berarti sesi tanya jawab telah selesai. Maka berakhir juga lah presentasi kita hari ini. Nah, terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi pada presentasi dan diskusi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen kadedakah ya? Risna, lama absen.